kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya membuat sebuah variabel atau variabel penelitian itu berpengaruh secara signifikan terhadap misalkan variabel X terhadap variabel Y yang tadinya tidak berpengaruh menjadi berpengaruh, ya. Ini juga menjadi satu PR bagi teman-teman ataupun menjadi kendala bagi teman-teman yang dalam tanda kutip diminta untuk membuat hipotesisnya itu diterima. Membuat variabelnya itu menjadi signifikan gitu ya, yang dari tidak signifikan menjadi signifikan. Nah, di sini contoh saya mempunyai variabel kepemimpinan, motivasi dan semangat kerja. Kepemimpinan ini sebagai variabel X1, motivasi X2, dan semangat kerja sebagai Y atau variabel dependennya atau variabel terikatnya. Nah, kita coba cek ya menggunakan regresi linear berganda, apakah variabel X ini mempengaruhi semangat kerja atau tidak. Kita masukkan kepemimpinan dan motivasi, kemudian semangat kerja ke kotak dependen. Kemudian kita klik OK. Kita lihat di sini, teman-teman. Di sini, variabel motivasi itu tidak berpengaruh secara signifikan. Karena nilainya lebih dari 0,05. Ya. Nilai yang diperoleh di sini adalah 0,525. Gitu ya. Nah, kita mau membuat agar variabel motivasi ini diterima atau secara berpengaruh secara signifikan terhadap semangat kerja, gitu ya. Karena kepemimpinan kan sudah berpengaruh secara signifikan. Tugas kita adalah membuat variabel motivasi ini juga signifikan. Bagaimana caranya? Kita close ini. Atau enggak apa-apa, kita minimize. Kemudian pertama-tama kita klik analyze, transform. Kemudian analyze, kemudian kita klik regression, karena kan kita mau cari nilai residualnya. Linear, kemudian klik save, unstandardized, centang, kemudian continue, oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai variabel baru namanya res1 atau residual. Nah, kemudian nilai ini yang nanti juga akan kita pakai dalam proses mencari nilai signifikansinya itu, ya, untuk memperoleh pengaruh yang signifikan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai residualnya, kemudian kita klik transform, compute variable. Kita cek di outputnya. Di outputnya tadi yang tidak berpengaruh itu kan motivasi. Nah, sekarang kita ubah motivasinya. Ini motivasi X2 ya, kita tulis X2. Target variabelnya atau variabel barunya nanti ini adalah X2. Kemudian kita masukkan variabel motivasi. Double klik. Kemudian dikurangi 0, misalnya 50. Ya, dikali residualnya. Double klik. Klik OK. Nah, sekarang kita sudah menemukan variabel X2 yang baru. Atau variabel motivasi yang baru. Ini kita nolkan. Ya kan? Ini variabel motivasi yang data aslinya, ini hasil transformnya. Kita namakan X2. Nah, sekarang kita klik analyze, kita cek lagi apakah masih tetap tidak ada pengaruhnya. Tadi kan 0,525, regression linear. Kita keluarkan data motivasi yang asli, masukkan hasil transform. Kita klik pada save, hilangkan centang unstandardized-nya, klik continue, klik OK. Kita geser ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah ada pengaruhnya. Ya. Tadi yang ini awalnya kan tidak ada. 0,525 ini kan menggunakan data asli motivasinya. Ketika kita transform, hasilnya dari 0,525 itu turunnya banyak, ya, menjadi 0,009.
Artinya apa? Variabel ini itu signifikan. Ya, ternyata menggunakan transform tadi hasilnya manjur gitu, teman-teman. Oke. Ini atau tidak, misalnya teman-teman ubah, jangan yang ini, yang X2 bisa. Misalkan teman-teman ubahnya yang semangat kerja atau Y-nya, bisa juga. Klik transform, compute variabel, motivasi dihilangkan, kemudian semangat kerja ini dimasukkan. Kemudian ini kita ganti 0,698 contoh. Oke. Sorry, ini nama variabelnya Y, karena Y yang kita ubah ya. Oke. Nah, setelah itu kan kita mempunyai variabel baru namanya Y, atau semangat kerja. Ini kan hasil transformasi ya. Ini kita nolkan desimalnya. Ini data yang asli, variabel Y. Ini data yang hasil transformasi. Oke. Kita klik Analyze, pilih Regression, Linear. Keluarkan data yang asli, semangat kerja. Ini juga X2 kita keluarkan. Kita masukkan motivasi, data yang asli tadi ya. Kemudian masukkan Y, yang hasil transformasi. Kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Variabel motivasi juga mendapatkan atau terdapat pengaruh antara variabel motivasi terhadap Y. Tadi yang 0, hasil perubahan X2 itu 0,09. Hasil perubahan Y itu 0,041. Cuma nilai T-nya positif. Kalau kita rubah Y. Ya, nilai T hitungnya positif. Sementara kalau ini yang kita rubah X2-nya atau motivasinya tadi, nilai T hitungnya itu adalah negatif. Gitu. Tinggal teman-teman memilih yang mana. Gitu ya. Oke. Jadi kuncinya di sini, teman-teman. Kuncinya itu di nilai ini. 0,698. Ini bebas. Teman-teman mau pakai nilai berapapun bebas. Nanti di ya kreativitas teman-teman sendiri. Mau ganti berapa sampai menemukan hasil yang cocok gitu ya. Sampai menemukan hasil yang pas. Kuncinya di situ. Ya. Nah, jadi kesimpulannya variabel ini yang semangat kerja ini kalau misalkan kita mau gantikan, kalau kita mau pakai variabel Y ini, berarti ini kita nggak pakai lagi nih nilai-nilai ini, kita pakai yang ini sudah. Ini yang menjadi data aslinya sudah, katakan gitu. Ini kita buang sudah kan. Kalau mau pakai data yang X, yang motivasi, berarti ini motivasi ini kita buang, pakai yang ini data aslinya, gitu. Oke, teman-teman, saya kira seperti ini video yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dipahami step by step-nya supaya teman-teman bisa melakukan supaya membuat hipotesis itu diterima atau menjadi signifikan. Oke, saya kira itu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Rekan-rekan, kita lanjutkan dari tutorial YouTube dari channel yang lain yang saya lanjutkan White Hansen. Baik, jadi ini ada suatu hasil output ya, ini dari output SPSS, dan saya sudah membuat tabulasi katanya disengaja agar nilainya adalah seperti ini yang Anda lihat, yakni adalah signifikansinya lebih besar dari 0,05. Ya, lebih besar dari 0,05, nilainya adalah 0,488. Berarti ini menunjukkan bahwa hipotesis ini itu tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Dan saya akan melanjutkan dari sebelumnya bagaimana cara agar awalnya tidak signifikan atau tidak berpengaruh menjadi berpengaruh. Dan kemarin sudah ditunjukkan tutorial sebelumnya itu adalah pakai nilai residual, dan ini saya tunjukkan nilai residualnya sudah saya keluarkan ya, dan X1 baru ya, ini X1 nya lalu saya buat X1 baru, dan X1 baru ini saya kopikan ke dalam sini ya, pakai tanda residual, saya masukkan residualnya ke sini ya. Kalau yang ini adalah jumlah ya, Anda bisa lihat di sini dia ngeblok ini adalah jumlah dari
indikatornya. Nah, residualnya dari hasil SPSS tadi saya masukkan ke sini. Ya, ini threshold yang pertama tadi buat penanda hujan ya harus. Nah, bila sudah nilai residualnya kita masukkan ke dalam sini ya, di samping nilai jumlah di sini ini masih ada fungsinya. Kita ini akan sebagai acuan kita ya, maka kita membuat tabulasi baru. Tabulasi kita yang awalnya tidak berpengaruh bila diujikan ya, dan biasanya cenderung saat uji validasi pun juga banyak yang tidak valid, sehingga kita perlu membenahi tabulasi kita yang uji validitasnya untuk per indikator ini itu banyak yang tidak valid. Ya, oke baik. Residual sudah saya copy di sini nilainya ya. Ini awalnya tadi 18, 18, Jadi saya copy, saya bulatkan menjadi tidak ada desimal, menjadi bulatkan aja. Nah, ini akan sebagai acuan ya. Ini rumusnya tadi dibiarkan aja ya. Terus sebelumnya kan saya kemarin ya tutorial terakhir itu kan value only. Jangan lupa ya, jangan langsung dikopikan ya karena ada rumusnya. Value only dulu. Nah, seperti ini. Ya, saya masih ada di sini. Tapi ini saya langsung replace value only-nya itu jadi residual buat acuan. Nah, baik, kita akan mulai melakukan pembenahan dari tabulasi yang banyak tidak validnya tersebut, akan mengakibatkan tidak berpengaruh. Anda bisa lihat di sini, ini adalah 18, kalau di sini 18 berarti oke, no problem ya, biarkan saja. Lalu di residualnya 20, sedangkan di sini jumlahnya adalah 19. 20 untuk ke 19 berarti harus dikurangi 1. Kita tinggal pilih dari sini, ini 3 jadi 2, ini 4 jadi 3, atau yang ini dirubah. Kita dicoba, 4-nya kita rubah menjadi 3. Oh, ini bukan dikurangi, berarti ditambah. Saya kembalikan lagi ke 4. Jumlahnya 19, ini ke 20, berarti kita harus nambah 1. Ini Anda boleh buat jadi 4, boleh, ya, atau dibiarkan aja biar sama-sama 20. Residualnya ini sebagai acuan. Kita kembalikan 3, misalnya ini saya ganti 5. Berikutnya, ini 19 di 24, berarti nilainya ini terlalu tinggi. Nah, kita turunkan. 24 ke 19 berarti kita harus menurunkan 5. Ada 5. Jadi ini ada 5, kebetulan kita kurangi 1 semua. 5 jadi 4, 5 jadi 4, 4 jadi 3, 5 jadi 4, dan 5 jadi 4. Oke, sama-sama 19 ya. Lalu berikutnya adalah 18 ke 25. 25 ke 18 berarti ya, terbalik. 25 menjadi 18. Berarti kita harus mengurangi 7. Nah, mengurangi 7, oke. Pertama kita turunkan dulu 4. Atau kita langsung di sini 3. Kita jadikan 4. Kita jadikan 3. Oke, masih kurang 1. Ya, 19 ke 18. Maka kita kurangi 1 ini. Ya, buat sedemikian rupa akan lebih ideal. Ya, oke, 2 lagi ya. Nanti lainnya akan saya percepat. 20, ini 22, berarti kita harus menambahkan 2, oke. 4-nya saya jadikan 5, 4-nya sekelas ini atau sekelas ini boleh saya jadikan 5. Nah, yang berikutnya ini, ya, yang berikutnya ini 22 ke 27, kita harus menambah 5. Padahal Anda bisa lihat di sini, kalau kita akan tambahkan 5, kita tambahkan 5 semua mentop ya, maksimal adalah 5 karena pakai skala Likert. Ini sudah 27, terus gimana? Biarkan saja ya, jawabannya adalah biarkan saja. Memang ini harus maksimal ya, harus maksimal 5, 5, 5, 25. Ini sudah mentopnya 25, 25, jangan dikasih 7 atau 6 karena kita pakai skala Likert 1 sampai 5 dan begitu seterusnya.
Baik, ini sudah mirip ya, sudah mirip, jumlahnya sudah dihitungkan secara Excel, residualnya ya, dan kita sudah membuat tabulasi yang baru. Sekarang kita akan uji coba ya, kita akan uji coba. Ini ada yang berbeda nih ya, sudah maksimal, sudah mentok 27 tidak bisa. Nah ini di sini, ini 27, 25 mentoknya. Oke, baik, kita insert save aja. Kita insert save, saya ingin value only-nya dulu. Oke, jangan lupa, misal penting sekali, kita copy, lalu kita pastekan dulu angkanya saja ya, value only, lalu kita copy. Oke, baik, kita akan uji coba pakai data dari X1 yang baru ya, data dari yang sudah kita benahi tadi ya, saya acuannya di sini. Oke, jadi ini saya kopikan di sini ya, value only seperti ini, value only ini masih bentuk rumus. Saya kopikan di sini, saya kopikan lagi ke dalam worksheet SPSS. Kita coba langsung klik analyze, pilih regression, pilih linear. Oke, masih tetap ya, dependennya Y1, independennya adalah X1. Kita klik OK. Oke, lihat, oke, baik ya, bisa Anda lihat di sini signifikansinya adalah 0,001. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya, kita akan screenshot. Ini adalah hasil dari pembenahan tabulasi. Kita pakai acuan residual. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Oh, ini sudah ada ya. Oke, saya pastekan di sini. Oke, baik. Nah, Anda bisa lihat ya di sebelum dan sesudahnya. Oh, ini sudah ada di sini. Oke, taruh sini. Oke, nah, Anda bisa lihat awalnya dari 0,488, signifikansinya lebih dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh. Setelah kita pembedahan tabulasi menjadi 0,001. Oke, jadi sesuai dengan harapan kita, tapi kita harus membenahi tabulasi. Tidak cukup kita hanya membenahi dari jumlahnya aja ya, jumlahnya aja tidak, tapi kita otomatis harus melakukan pembenahan di tabulasi angka-angka di setiap indikator. Mengapa? Bisa jadi dia tidak berpengaruh karena saat diuji validasi itu banyak yang tidak valid nilai indikatornya saat dilakukan proses uji validasi. Yang pakai menu fitur correlate bivariate. Nah, begitu juga dengan nanti misalnya Anda di Y-nya, misalnya uji validasi validitas di variabel Y di indikator, ternyata juga banyak yang tidak valid. Apa yang saya harus lakukan? Sama ya, gunakan nilai residual yang sama yang tadi ya, yang dari SPSS tadi, tapi untuk pembuatan Y yang baru ya, buat Y baru pakai unstandardized tadi, masukkan formula yang sama, berikan residualnya, taruh di sini ya, taruh di sini atau langsung ditindih aja. Ini kita bisa hapus. Oke, jadi lihat residualnya diacuan di sini biar nggak bingung. Kita pakai acuan di sini biar sama ya, sama dengan saran dari residualnya. Itu nanti akan membuat beberapa atau mungkin semua indikatornya menjadi valid karena kita melakukan pembenahan di indikator-indikatornya melalui komputasi variabel dengan menggunakan nilai residual. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Ini yang paling sangat sering ditanyakan oleh rekan-rekan semua. Apabila hipotesis saya banyak yang kesemuanya tidak signifikan atau tidak berpengaruh, apalagi saat diuji validitas aja itu banyak yang tidak valid bila pakai SPSS ya, bila pakai SPSS ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selain menggunakan SampleLS, kemarin kita latihan, kita boleh mengeliminasi indikator agar COVID, tapi kalau SPSS wajib semua indikatornya adalah valid. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk materi terakhir yang bisa sampaikan. Ini adalah lanjutan dari materi dari channel yang lain saya gabung. Semoga bermanfaat bagi Anda, bagi kita semua. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Arus Afiq Rahman, terima kasih.